Lalu karena nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. 19 hari kita berpuasa. Besok akan masuk tanggal 20. Malam 21. Yang di situ ada banyak keistimewaan yang lebih lagi daripada di 20 hari yang awal. Maka kita berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa diberi taufik dan hidayah untuk berpuasa di bulan Ramadan dan mengagungkan bulan yang indah. Sedih hati ini jemaah. Ketika melihat ada orang di pagi hari dengan rokoknya. Na'udzubillah. Ada manusia-manusia yang memang tidak sadar kalau dia manusia. Sehingga dia tidak mengikuti aturan manusia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Harapan ana kajian nih di hari ini semuanya tentang Lailatul Qadar. Pagi Lailatul Qadar, siang Lailatul Qadar, sore Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kita perlu mengulang-ulangi kalimat Lailatul Qadar. Dengan jumlah pengulangan yang akhirnya orang itu mikir. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Kenapa semuanya berbicara tentang Lailatul Qadar? Yang ditakutkan informasi tentang Lailatul Qadar ini gak nyampe. Kalaupun nyampe, lewat doang. Antum kalau ngelihat iklan di jalanan tuh. Na'udzubillah, salah satunya iklan rokok. Itu ada ratusan dipasang. Agar menempel di akalmu tentang ini yang dijual. Kenapa tentang Lailatul Qadar kok kayaknya kurang masif? Baik di televisi, baik di media. Karena memang kebanyakan kita itu berburu dunia. Bukan berburu Lailatul Qadar. Cukup menjadi keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar surat Al-Qadar. Ada satu surat dalam Al-Quranul Karim yang insya Allah semuanya hafal. Yang terdiri dari 5 ayat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Coba kita baca lagi surat ini. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Artinya? Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Barakallahu fikum. Ini Lailatul Qadar, jam. Malam diturunkannya Al-Quranul Karim yang merupakan sumber kehidupan, sumber kebahagiaan bagi umat manusia. Yang berpaling darinya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan hidup sengsara. Allah menurunkan kitab yang namanya Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Kemudian engkau tinggalkan itu kitab, engkau tidak membacanya. Orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim gak mungkin akan berburu Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Disebutkan malam ini spesial sekali, lebih baik dari 1000 bulan. Kita ini ribut dengan gaji 13 THR, ribut nuntut ya. Hanya gaji, tambahan gaji 1 bulan, engkau gak pernah ribut dengan 1000 bulan yang Allah berikan kepadamu. Engkau tidak pernah memburunya, engkau tidak mencarinya, engkau tidak bersungguh-sungguh menuntutnya untuk mendapatkan 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi memang kita terlalu cinta sama dunia. Padahal orang-orang sudah mati meninggalkan dunia, meninggalkan hartanya dan gak bawa apa-apa. Di malam kemuliaan ini, malaikat yang turun. Kata Nabi SAW, Inna adadal malaika fi tilkal layla ka'adadil hasa. Jumlah malaikat yang turun yang berada di muka bumi seperti jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Ar-Ruh, Jibril ikut turun. Kita kalau ada orang public figure terkenal ya, model Ronaldo datang ke Indonesia, ribut, semua media akan mengangkatnya. Nih, datang nih artis fulan, artis Korea biasanya datang, ribut semuanya. Jibril turun, gak ada yang ribut. Mana media yang mengangkat? Dikatakan nih bentar lagi akan turun malaikat Jibril. Yang ada persiapan buat lebaran. Media-media mengangkat tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Ini malam lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat turun. Jibril, Sayyidul Malaikat turun. Kita nggak ngapa-ngapain. Tetap seperti biasa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam yang penuh dengan kedamaian. Salam. Penuh dengan keselamatan. Yang cari assalam, cari di malam ini. Ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana meraih Lailatul Qadar, maka bermula dari niat. Innamal a'malu binniyat. Engkau benar enggak tertarik sama Lailatul Qadar? Kau tertarik enggak mau mudik? Ada catatannya mudik tuh. Ada aturannya. Kalau tertarik, maka orang akan mempersiapkan diri. Setelah itu bersihkan hati. Bersihkan. Dari apa? Dari segala hal yang menghalangi engkau dari ketaatan. Kedengkian. Permusuhan. Dendam. Bersihkan hati. Kenapa? Karena wadah ketakwaan itu adalah hati. Makanya Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Di sini letak ketakwaan. Sedangkan puasa ini disyariatkan untuk mencapai takwa. Itu tujuannya. Kalau ternyata engkau 20 hari puasa, nggak sampai tingkatan takwa, bermasalah engkau. Maka alhamdulillah ada tersisa nih beberapa hari. Untuk membersihkan hati dari segala penyakit hati. Dan membersihkan hati dari dosa-dosa. Perbaharui tobat. Sebentar lagi kita akan bicara tentang amalan-amalan yang perlu dikerjakan di Lailatul Qadar. Tapi
Kalau hatimu masih penuh dosa, sulit engkau akan dapat Lailatul Qadar. Sulit jemaah. Kita tahu amalan yang paling utama di malam Lailatul Qadar itu adalah sholat malam. Bagaimana semangatnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau ternyata hatimu penuh dengan dosa, nggak bisa sholat malam. Nonton televisi bisa, nonton bola bisa, pegang handphone sejam di tengah malam bisa. Berdiri untuk sholat malam, nggak bisa. Masalahnya di mana? Di hatinya. Makanya tatkala ada seorang mengadu kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan, aku nih udah persiapkan wudhu, persiapan untuk sholat malam, tapi selalu kebablasan. Kenapa seperti itu? Orang-orang pada bisa sholat malam, bisa tarawih, bisa qiyamul lail. Aku kok nggak bisa? Qala qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu dengan dosa-dosa. Maka yang benar-benar ingin meraih Lailatul Qadar, perbaharui tobatmu, bersihkan hatimu, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk meraih Lailatul Qadar. Kita akan heran jemaah tatkala melihat salafus saleh itu bisa hatam Quran sehari atau semalam sekali. 30 juz. Nah, anak sebulan nggak hatam. Sebulan nggak hatam. Ini sehari hatam. Ada yang setahun nggak hatam. Ini orang Imam Syafi'i. Dalam 24 jam hatam 2 kali. Masalah di mana? Dosa kita yang menghalangi kita dari kebaikan. Maka perbaharui tobat, perbanyak istighfar, kemudian bersungguh-sungguh beribadah. Artinya kalau semua sudah siap, maka engkau tinggal. Dan jangan berhenti sebelum garis finish. Mungkin kita udah capek, udah lelah. Contohnya ini COVID-19. Orang diingatkan hati-hati. Tetap jaga protokol kesehatan. Takut nanti ada gelombang kedua. Takut ada gelombang ketiga. Karena memang kita harus benar-benar sampai finish baru merasa aman. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Harus sampai finish. Di mana Lailatul Qadar itu adanya? Rasulullah SAW mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita mau masuk. Kita udah dikasih tahu nih. Dari 30 hari dipersempit. Ada 10 hari. Baik. Dari 10 hari ini, di mananya Lailatul Qadar? Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan fi autariha. Malam-malam ganjilnya. Oh, semakin menyempit nih. Dari 10 hari, kita tahu berarti ada malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Ada 5 hari. Yang di situ diharapkan Lailatul Qadar. Nggak capek kita cuma. Udah dikasih tahu sama Nabi SAW. Kalau dikatakan Lailatul Qadar itu yang lebih baik dari 1000 bulan itu ada di 1 hari dalam setahun. Dalam setahun. Gimana kita mencarinya? Setahun penuh kita iktikaf di masjid. Enggak. Maka dikasih sama Nabi SAW penjelasan 10 hari terakhir di malam-malam ganjilnya. Semakin akhir di malam 23 semakin sungguh-sungguh engkau. Jangan sampai kau jadi lemah. Artinya kalau bicara sakit apa berusahalah menguatkan dirimu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau bersemangat, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tidak seperti di selain itu. Dalam riwayat lain Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza dakhala al-ashr syadda mi'zarahu. Kalau beliau masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW pakai sarung, maka beliau mengencangkan ikatan sarung. Meninggalkan istri-istri. Nggak sibuk makan dan minum. Bahkan di 10 hari terakhir tuh, Nabi SAW sempat puasa wisol. Tanpa berbuka, tanpa sahur. Dari sahur, ketemu sahur lagi. Seperti itu Nabi SAW. Karena memang bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Di masa itu para sahabat ingin mencontoh Nabi SAW sehingga mereka puasa wisol. Sama Nabi dilarang, jangan. Lalu Nabi memberikan rukhsah. Man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Yang ingin puasa wisol, puasa nyambung, boleh. Tapi sampai waktu sahur aja. Nggak boleh sampai keesokan harinya. Berarti cuma 24 jam puasa. Itu disebut terakhir Nabi SAW melakukan itu. Ini menunjukkan beliau betul-betul bersungguh-sungguh. Syadda mi'zarahu wa ahya laylahu. Dihidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu wajad. Beliau sungguh-sungguh beliau bangunkan keluarga. Artinya bukan fokus ibadah untuk diri sendiri. Ada orang yang fokus ibadah untuk diri sendiri. Nabi SAW dalam kondisi beliau beriktikaf, beliau tetap bersemangat untuk membangunkan keluarga. Beliau pernah di malam hari mengatakan, Man yuqidu sawahibal hujurat. Siapa yang mau membangunkan istri-istri Nabi SAW di kamar-kamar itu? Dibangunkan. Untuk meraih Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kalau kita lihat, para ulama terdahulu benar-benar menganjurkan untuk menambah volume ibadah di 10 hari terakhir. Ditambah. Bukan malah kendor. Orang tuh seharusnya ketika mendekati finish semakin semangat. Karena apa? Kelihatan garis finish. Kita udah tinggal berapa hari nih? Udah 2/3-nya yang lewat. Tinggal 1/3. Maka subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau benar-benar menghidupkan malam ini dengan ibadah. Tapi siang harinya gimana? Tidur. Wah. Beliau tuh habis subuh, biasa tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai fajar terbit. Jadi buat teman-teman di 10 hari terakhir, usahakan setelah subuh nggak langsung tidur. Ngapain? Berzikir. Zikir pagi dan petang. Yang zikir pagi. Sampai matahari terbit. Kemudian waktunya sholat duha. Silahkan sholat duha. Rasulullah SAW itu dosa-dosanya sudah diampuni. Udah selesai. Tapi beliau beribadah kepada Allah sampai bengkak kaki. Kita yang bengkak bukan kakinya Ramadan. Apanya yang bengkak? Perutnya yang bengkak. Kuliner sana, kuliner. Nabi SAW kaki. Ikat sarungnya dikencengin. Puasanya wisol. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa bisa seperti ini ibadah? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akun abdan syakur. Yaitu. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Sudah diampuni dosanya. Udah dikasih fasilitas untuk masuk surga. Apa enggak pantas aku bersyukur sama Allah Azza wa Jalla? Jadi ibadah ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Sehingga seharusnya orang yang semakin banyak hartanya,
Semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula syukurnya. Maka kalau kita lihat, beliau sholat di malam hari, sholat malam itu, 1 rakaatnya ceritanya Hudzaifah bin Yaman, beliau membaca 3 surat. 1 rakaat. Ini bukan di Ramadan. Kalau di Ramadan lebih lagi sudah. Coba dipraktekkan. Malam-malam terakhir nih, berusaha praktek baca 1 rakaat seperti bacaan Nabi SAW. Nggak hafal Ustaz. Bisa pakai Quran. Taruh Quran di depan. Kau buka, baca. Nabi SAW membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini 5 juz lebih. Masuk ke juz ke-6. 1 rakaat. Kayaknya kalau di masjid imamnya sudah diprotes ya sama jamaahnya. Mungkin imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jamaahnya habis. Ini 1 rakaat. Rakaat kedua anggap setengahnya. 3 juz. 9 juz. 2 rakaat. Belum rukuknya yang panjang. Sujudnya yang panjang. Dan di masa para sahabat. Mereka membaca apa? Yaqra'una bil mi'in. Ratusan ayat yang dibaca. Seperti itu. Al-Baqarah itu kadang-kadang dibaca 8 rakaat. Al-Baqarah. Ya, ringan lah. Kalau ada yang baca 12 rakaat, kata mereka, ya Allah imamnya bagus banget nih. Kalau bacanya 12 rakaat, Al-Baqarah hatam, itu buat mereka sangat meringankan. Buat mereka bersungguh-sungguh beribadah. Maka usahakan kita di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjilnya ini, untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kemudian kita lihat para salafus saleh menganjurkan untuk mandi di 10 hari terakhir. Mandi supaya seger. Orang kok habis mandi, ternyata bukan cuma ke kantor untuk mandi. Ke masjid juga mandi. Cari Lailatul Qadar ya dengan semangat yang tinggi. Seperti An-Nakh'i, Ayyub As-Sikhtiyani. Dia biasa mandi di malam 23. Malam 24. Terus dia biasa memakai baju baru dia. Dia pakai parfum. Benar-benar meraih atau berusaha meraih Lailatul Qadar. Dan diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia di malam 24 mandi dan pakai parfum dan beliau pakai baju setelan atasan dan bawahan. Dia pakai baju itu untuk berburu Lailatul Qadar. Thabit Al-Bunani, muridnya Anas bin Malik, bersama Humaid At-Tawil, dia biasa pakai baju yang paling indah. Di malam-malam 10 hari terakhir. Khususnya malam ini dihadapkan Lailatul Qadar. Malam 27. Dan setelah itu, bajunya itu dilipat, dipakai lagi tahun depan. Nggak main-main, bukan sholat malam pakai kaos oblong. Sambil pecinya miring-miring, sambil ngantuk-ngantuk, Allahu Akbar. Sungguh-sungguh. Walhamdulillah sekarang banyak kemudahan. Kita bisa ya mandi sehari 5 kali. Bisa. Tapi jangan berlebihan. Udah di malam hari ketika engkau capek, lelah, mandi. Kemudian jamaah ternyata mereka melakukan itu bukan hanya di diri mereka. Mereka membangunkan perempuan-perempuan mereka. Anak-anak mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan itu. Jadi orang yang berburu Lailatul Qadar, benar-benar kau cari Lailatul Qadar, tolong keluargamu dikondisikan, didudukkan. Nak, Nina, kita mau masuk 10 hari terakhir. Nak. Kita mau ngapain? Kita mau cari Lailatul Qadar. Apa saja amalannya, jelaskan kepada mereka. Kemudian selain membaca Al-Quran, memperbanyak doa. Doa untuk dapat Lailatul Qadar. Kau perbanyak. Kapan berdoanya? Sepanjang hari engkau berdoa.
doanya Shaim, orang puasa itu dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Minta supaya dikasih Lailatul Qadar. Minta supaya dijauhkan dari sifat malas. Minta dijauhkan dari kelemahan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Karena ada orang malam hari nggak kuat, Ustaz. Kenapa orang-orang kuat? Ingat anak dulu ketika kita mahasiswa di Medina, kalau biasanya ikut Qiyamul Lail yang jam 1 atau setengah 2, itu banyak pemandangan yang lucu. Ya. Ada yang sujud nggak bangun. Ya. Ada yang ruku nabrak yang di depannya. Ya, nyosop itu. Ya, wah, kita sholat sambil. Karena memang banyak orang ini kok nggak bisa. Ada cerita Syekh Abdul Razak ya. Hafizahullah ta'ala tentang orang Indonesia yang berkaki satu. Ya. Kakinya satu. Dia sholat malam. Full. Padahal dia harus fokus dengan kaki satu. Kita kakinya 2. Gak bisa. Main bola bisa. Lari bisa. Goes bisa. Qiyamul Lail gak bisa. Maka berdoa minta sama Allah. Supaya dijauhkan dari sifat malas dan dari kelemahan. Lalu di malamnya banyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fuan. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf-maafkan aku. Kemudian baca Qur'annya. Perbanyak sholawat. Perbanyak tasbih. Perbanyak sodakoh. Dan kalau bisa i'tikaf. Kalau bisa. Rasulullah SAW i'tikaf. Istri-istri beliau i'tikaf. Setelah Nabi meninggal dunia, istri-istrinya i'tikaf. Menunjukkan fadilah i'tikaf. Di mana seorang meninggalkan rumahnya. Berpisah dengan kekasih-kekasih dunia mereka. Lalu mereka datang ke rumah Allah. Dia niat, aku akan berada di rumahmu beribadah ya Allah. Beriktikaf sampai matahari Ramadan tenggelam. Ini iktikaf. Dan boleh iktikaf enggak? Boleh kok iktikaf. Cuma malam-malam ganjilnya. Boleh. Apalagi teman-teman yang di rumah sakit, yang bekerja. Maka tolong yang shift malam tetap berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan tadi. Artinya engkau masih bisa berzikir, bertasbih, berdoa sepanjang malam. Buat perempuan juga sama. Nggak ada alasan perempuan, Ustaz, ana datang bulan. Iya, datang bulan nggak wajib sholat. Nggak boleh sholat. Nggak boleh puasa. Tapi zikir-zikir, Allahu Akbar. Engkau baca. Emang nggak boleh? Engkau baca Al-Fatihah. Engkau baca tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Engkau baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Engkau baca Rabbi ghfirli warhamni wajbur. Engkau nggak boleh sholat. Tapi berdoa memohon kepada Allah, berzikir tetap disyariatkan buat engkau. Bicara iktikaf. Apa syarat iktikaf? Syarat iktikaf itu di masjid. Masjid yang seperti apa? Terjadi khilaf di antara para ulama. Allah mengatakan wa antum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggaulin istri-istri kalian dalam kondisi kalian iktikaf di masjid. Dari kalimat masajid inilah para ulama berusaha menyimpulkan. Ada yang mengatakan semua masjid. Masjid jami yang sholat Jumat atau masjid jami yang cuma sholat 5 waktu. Atau masjid yang musola. Yang kadang kala sholatnya cuma 3 waktu. Kayak masjid yang ada di perkantoran biasanya. Mereka hanya sholat antara zuhur sama asar. Habis itu nggak ada lagi sholatnya di situ. Anda lihat pendapat yang lebih kuat. Jadi iktikaf itu harus di masjid yang dilaksanakan
sholat berjamaah. Nggak harus Jumat. Karena Jumat ini ya sepekan sekali. Dan bisa jadi orang yang iktikaf itu nggak ketemu Jumat. Dia niat iktikaf 3 hari. Umpamanya dia niat iktikaf, ana insya Allah mau iktikaf dari Ahad sampai Kamis. Kan nggak ketemu Jumat ya. Maka orang yang iktikaf di masjid jami, yang jami maknanya yang ada sholat jamaah di situ, ketika memang ngelewatin Jumatan, ya dia pindah ke masjid itu lalu balik. Maka yang lebih utama memang iktikaf di masjid yang ada Jumatan. Selesai kita keluar dari khilaf yang terjadi para ulama, insya Allah aman. Terus bagaimana dengan wanita? Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan sama. Harus masjid jami. Sebagian mengatakan enggak. Perempuan ini kan enggak disyariatkan, enggak dianjurkan sholat jamaah dia. Ana lihat, ana condong kepada pendapat Hanafi, madhab Hanafi. Yang berpendapat bahwa wanita itu boleh iktikaf di masjid jami, tapi lebih baik iktikaf di masjid rumahnya. Di masjid rumahnya. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i yang lama. Dalam madhab, dalam qaul qadim Imam Syafi'i, beliau membolehkan hal itu. Makanya kalau kita lihat ya, kadang-kadang di kampung-kampung itu, hampir ada rumah-rumah kalau besar, ada musolanya. Di depan rumah itu ada musola. Musola keluarga biasanya. Musola milik rumah itu. Maka bagi para wanita, boleh dia, ini menurut pendapat Hanafi, dan qaul qadim dalam madhab Syafi'i, iktikaf di masjid rumahnya. Ingat, bukan di rumahnya, tapi masjid rumahnya. Apa maksud rumah masjid? Masjid rumahnya itu adalah tempat di dalam rumah atau di luar rumah yang dijadikan khusus buat tempat sholat. Bas, itu tempat sholat. Ketahuan memang ini tempat sholat. Ketika perempuan iktikaf di sana, nggak boleh keluar dari sana. Jangan iktikaf di rumah tapi masak. Kecuali untuk kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ya ke toilet, dia butuh makan. Dia makan. Jadi ini untuk para wanita, Anda lihat apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Karena memang perempuan itu tidak dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, tapi istri Nabi iktikafnya di Masjid Nabawi. Nah, boleh gitu loh. Iktikaf di Masjid Nabawi. Tapi bukan berarti nggak boleh ketika iktikaf di masjid rumahnya. Karena Nabi SAW sendiri, beliau menganjurkan perempuan itu untuk tidak keluar rumahnya. Untuk sholat di rumahnya. Atau sholat di masjid kampungnya. Maka bagi para wanita yang hendak iktikaf, mungkin bisa dilakukan di rumahnya, dengan cara di musola rumahnya, tempat yang dikhususkan buat sholat, bukan buat tidur, bukan buat menjamu tamu, memang tempat itu dikhususkan buat sholat dia, sholat keluarganya, maka silahkan iktikaf itu. Kalau laki-laki tetap ke masjid. Jangan kemudian engkau mau jadi perempuan. Tetap ke masjid. Ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk meraih Lailatul Qadar. Tapi jamaah, meraih Lailatul Qadar nggak harus iktikaf. Jadi yang dokter, yang tetap praktek di malam hari umpamanya, dia bisa manfaatkan waktu itu untuk berzikir, untuk membaca Quran, tapi sempatkan. Malam itu memang berbeda, 10 malam ini berbeda. Jangan seperti malam yang sebelumnya. Yang menyedihkan tatkala 10 malam terakhir ini berbeda dengan malam sebelumnya, tapi dalam hal yang negatif. Bukan ibadahnya ditambah, tapi kesibukan dunianya yang ditambah. Semakin sibuk di pasarnya, semakin sibuk di dapurnya, semakin sibuk belanja. Ingat 10 hari terakhir, udahlah bicara mau berbuka, mau sahur, yang biasa-biasa aja. Kurma insya Allah kuat. Alhamdulillah sekarang banyak makanan jadi. Frozen food atau apa. Nggak perlu yang masaknya butuh berjam-jam lah. Kenapa? Kita berburu satu malam yang lebih baik dari 1000.
di malam itu akan turun Jibril bersama malaikat-malaikat. Malam itu malam penentuan takdir. Maka semoga kita dapat takdir yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke pembawa acara, ke moderator. Jazakumullah khair. Tafadhol. Alhamdulillah. Syukran Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Pak Ustadz ini dari saudara-saudari kita. Yang pertama itu tentang jadi beliau ini terkena COVID Pak Ustadz. Jadi terkena COVID dan beliau bertanya, mohon saran bagaimana cara untuk tetap mengejar Lailatul Qadar karena belum bisa berpuasa bulan Ramadan sampai hari ini. Syukran Pak Ustadz. Subhanallah, subhanallah. Nah, jemaah. Buat saudara-saudara kita yang sakit, yang terkena COVID atau yang lainnya, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Apa yang perlu dilakukan? Allah memberikan dispensasi buat yang sakit. Faman kana maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau musafir, diganti di hari-hari lainnya ketika dia nggak berpuasa. Maka niatkan untuk mengganti. Niat. Nanti kalau sembuh aku akan ganti. Ini menjadi modal utama. Bahwasanya engkau memang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tergantung kondisimu. Ketika dia sakit, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Sholat malamnya pun duduk. Nggak bisa berwudu, tayamum. Artinya Allah berikan kemudahan. Sejatinya sholat sunnah ini jamaah, boleh dilaksanakan duduk buat orang yang tidak punya uzur. Tapi pahalanya separuh. Orang yang sholat sunnah duduk itu dalam kondisi nggak punya uzur, cuma males, jadi dapat pahala separuh. Yang sakit full tetap pahalanya. Sehingga berusaha di malam-malam ini untuk menjaga sholat malamnya. Qiyamul lail sendirian. Dan engkau bisa sholat dengan membaca Al-Quranul Karim. Ketika engkau tidak punya hafalan yang banyak. Dalam posisi duduk. Nggak bisa duduk, Ustaz. Ana harus rebahan. Kadangkala ada yang harus pakai ventilator. Gimana kondisinya? Dalam kondisimu itulah engkau tetap beribadah kepada Allah. Kalau bisa sholat ahlan salat, nggak bisa sholat, perbanyak zikir. Perbanyak baca Al-Quranul Karim. Capek, dengarkan Al-Quranul Karim. Apalagi mendengarkan Al-Quran yang sama artinya. Jadi manfaatkan malam-malam terakhir ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Engkau bisa memberi buka orang yang puasa. Dan engkau bisa bayar fidyah untuk hari-hari yang telah berlalu. Bayar fidyahnya juga. Omongnya 20 hari ini aku mau bayar 20 hari. Bayar 20 hari dulu. Kemudian engkau juga bisa memberi buka orang-orang yang puasa. Bukankah kata Nabi SAW, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Jadi jangan berkecil hati, tetap ya. Dan ada satu keistimewaan sebenarnya jamaah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang sakit dan musafir itu, dia akan tetap dapat pahala seperti ketika dia sehat dan tidak musafir. Kalau orang ini biasa sholat di masjid, kalau orang ini biasa iktikaf, kemudian dia nggak iktikaf 10 hari terakhir karena sakit, full pahala iktikaf Allah berikan kepada dia. Karena dia sakit. Musafir, Ustadz, anak ini pulang kampung, Ustadz. Tapi sudah ada izin apa macam-macam. Baik, anak nggak sholat malam, Ustadz, gimana? Ya udah, ditulis tetap sholat malam. Kalau memang dia biasa sholat malam jam. Akan tetapi jangan lupa ketika kau nggak sholat malam, karena dalam kondisi musafir, perbanyak zikir, perbanyak doa. Karena doanya musafir, mustajab. Apalagi di bulan Ramadan ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari saudara kita. Jadi
Ini dari nakes Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah beliau ini masih tetap bertugas, ada shift siang dan malam Pak Ustadz. Jadi kaitan dengan masalah iktikaf, apakah ada saran nggak Pak Ustadz, aman-aman seperti apa yang bisa dilakukan pada saat bisa sambil bekerja, terutama pada saat shift malam yang mungkin tidak memungkinkan untuk iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, bicara iktikaf. Iktikaf ini artinya berdiam di masjid. Dianjurkan full selama 10 hari terakhir. Yang nggak mampu bisa iktikafnya ya mungkin dari waktu asar sampai ketemu subuh. Atau dari sejak subuh sampai waktu zuhur. Niatin iktikaf. Jadi kondisi nakes yang memang nggak bisa iktikaf di malam hari, bisa iktikaf dia di pagi hari. Umpamanya dia shift malam. Entah shift malam jam berapa? Jam berapa dok kalau yang shift malam biasanya dok? Jam 9 sampai jam pagi biasanya Pak Ustadz. Sampai jam 6-an? Sampai jam 6 lebih kurang Pak Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Tadi ketika memang jam 9 berarti dia bisa iktikaf mungkin dari ba'da asar ya. Sholat asar di masjid sampai terawih. Dia bisa mengkondisikan. Nanti setelah itu ya sudah, dia kerja jam 9 mamanya. Dia masih bisa melakukan itu. Intinya jamaah, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian. Berlomba-lomba dalam ayat-ayatnya wasabiqu. Berlomba-lombalah, bersegera menuju kepada ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita ini untuk dunia berlomba-lomba, untuk akhirat jalan kaki. Untuk urusan dunia Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Kalian jalan aja di lorong-lorong di dunia ini untuk cari rezeki. Tapi untuk dapat surga perlu berlomba-lomba. Perlu bersegera. Maka buat kawan-kawan, selain engkau bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi engkau harus punya semangat untuk berkompetisi. Meraih surga Allah, meraih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga ketika engkau nggak bisa iktikaf, engkau tetap bisa beramal. Bisa berzikir, beristighfar. Malam itu sudah dijadwalkan aku ini mau istighfar sebanyak 1000 kali. Aku mau baca salat sama Nabi SAW. Aku mau berdoa. Jangan sampai ada waktu yang lewat sia-sia. Dalam melayani pasien. Jadikan ini amal soleh yang niatnya lillahi ta'ala. Yang biasanya kalau ke kamar pasien gak bawa apa-apa. 10 hari terakhir bawa oleh-oleh buat apa kasih dia. Niatkan membesuk orang yang sakit. Jadi bukan sekedar bekerja untuk dapat duit. Tapi bekerja untuk dapat surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini berikutnya Pak Ustadz, mungkin ini masalah yang sering terjadi pada kita semua Pak Ustadz, kami-kami yang awam. Jadi pada saat menjelang 10 hari terakhir itu banyak godaan-godaannya, terutama jadi istri dan anak-anak mengajak untuk pergi ke mall. Jadi ada saudara kita yang meminta nasihat Pak Ustadz, bagaimana cara untuk tidak menghilangkan futur ini Pak Ustadz. Jadi tidak seimbang ini Pak Ustadz. Mohon sarannya Pak Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Di sinilah kita harus mempersiapkan. Jadi persiapan untuk Ramadan ini sebenarnya sejak 6 bulan yang lalu. Bagaimana 6 bulan sebelumnya itu para salafus soleh doanya, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nanti di bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Rajab itu persiapan, sungguhan. Yang dikatakan syahruz zara. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam kebaikan. Jadi lahannya dibersihkan. Bersihkan diri dari dosa ya semuanya. Di bulan Sya'ban itu menyirami tanaman kita. Di bulan Ramadan panen. Sehingga orang yang punya perencanaan ini, Ramadan dia akan tahu, oke, kita ada Idul Fitri, kita ada acara pakai baju baru, kita ada acara makan-makan, dipersiapkan. Baju buat anak-anak sudah dibelikan sebelum 10 hari terakhir. Kalau bisa malah sebelum Ramadan. Hadiah buat mereka sebelum Ramadan sudah ada disimpan. Anak-anak tanya mana? Nanti Idul Fitri
kita bagi. Yang penting 10 hari terakhir ini kita mencari. Kemudian kalau memang harus ya, harus, maka jangan di malam hari lah engkau berangkat. Engkau belanja di siang hari, tidak lama-lama, secukupnya, selesai, sampaikan kepada anak-anak. Kenapa? Nah, kita sedang mencari Lailatul Qadar. Yang lebih baik dari semua tas kalian. Yang lebih baik dari semua gaji bapak di kantor. Kalau dihitung sejak bapak kerja sampai bapak pensiun, ini satu malam lebih baik dari semua gaji bapak. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka dengan cara seperti itu insya Allah kita tetap bisa meraih Lailatul Qadar. Kemudian ketika ke pasar juga diingatkan baca doa masuk pasar ya. Jangan lupa untuk menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya. Karena ini semua memiliki pengaruh terhadap peraihan kita untuk Lailatul Qadar. Hada wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz, ini pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari saudara kita Pak Ustadz. Jadi dalam 10 hari terakhir, jika sudah tarawih setelah sholat isya, pada saat kita bangun lagi tengah malam, apakah lebih afdol perbanyak sholat lagi, bacaan Quran, atau berzikir dan berdoa Pak Ustadz? Mohon sarannya Pak. Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, ketika engkau bangun di malam hari, engkau sudah sholat tarawih, sudah witir, maka bangun di malam hari ngapain? Yang tadi disebutkan, pertanyaannya mana yang lebih utama? Sholat, memperbanyak sholat, baca Quran, kemudian zikir, istighfar. Mana yang lebih utama? Sholat dengan semua itu. Ketika engkau sholat, engkau baca Quran. Pegang Quran. Ketika engkau sholat, engkau berzikir. Bukankah tatkala engkau ruku? Tatkala engkau ruku, engkau mengatakan subhana rabbiyal azimi. Bukankah ini zikir? Ketika engkau sujud, engkau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Itu zikir. Ketika engkau ruku juga mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini istighfar. Nanti engkau ketemu sujud, engkau berdoa ketika sujud. Sebelum salam engkau berdoa. Makanya sholat itu menggabungkan semua ibadah yang tadi disebutkan. Disinilah Rasulullah SAW ketika sholat sampai bengkak kakinya. Karena panjang sholatnya. Rukuknya panjang yang penuh dengan zikir. Penuh dengan istighfar. Sujudnya panjang yang penuh dengan zikir. Dan penuh dengan doa. Maka pertanyaannya mana yang lebih utama? Yang lebih utama engkau sholat menggabungkan semuanya. Bukan sekedar sholat. Karena kalau orang sholat, anak sholat kan cepat-cepat bentar lagi mau ngaji. Bentar lagi anak mau doa. Bentar lagi anak mau zikir. Yang engkau katakan bentar lagi itu engkau sedang berada di dalam ibadah itu. Sholat ini. Jadi kalau bicara hatam Quran para ulama terdahulu. Banyak hatam Quran itu ketika sholat mereka. Mereka banyak berdoa ketika sholat. Ketika waktu sujud. Sebelum salam. Maka nasihat ana tadi yang kau lakukan adalah memang untuk melakukan semua tadi. Malam nanti bangun semua aku akan kerjakan dalam satu ibadah. Yaitu sholat malam. Karena ini yang dianjurkan untuk dilakukan di malam Lailatul Qadar. Bukankah Nabi SAW mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa karena iman ya dan karena berharap pahala diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Jadi ini untuk yang sholat malam seperti itu. Untuk perempuan yang nggak bisa, ya sudah berarti dia yang di luar sholat dia lakukan semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikutnya juga Pak Ustadz. Perihal untuk menentukan ganjil genapnya malam Ramadan Pak Ustadz. Karena bisa berbeda jika dihitung dari awal atau akhir bulan. Mohon sarannya Pak Ustadz. Nah, iya jemaah, sebenarnya ngitung itu dari depan. Yang namanya malam 21 itu adalah setelah 20 hari berlalu. Masuklah malam 21. Memang kalau dihitung dari belakang nanti jadinya genap.
Sehingga Nabi SAW itu full mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Nggak cuma di malam-malam ganjilnya doang. Karena kalau bicara ngitung itu tadi yang akan jadi masalah. Tapi yang jelas ngitung itu adalah sesuai dengan awal Ramadan. Kemudian nanti ketika masuk malam 20 atau hari 20 besok tuh tanggal 20. Berarti malamnya itu malam 21. Supaya aman 10 hari terakhir antum fokus beribadah. Jangan milih ganjil-ganjilnya doang. Tapi full beribadah. Tapi di malam ganjil ditambahin semangatnya lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih di mute kayaknya, Dok. Oh iya, maaf Pak Ustaz. Siap, Dok. Pertanyaan berikut Pak Ustaz tentang Lailatul Qadar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Di sini ditanyakan juga perihal ini Pak Ustaz. Jadi pada saat malam itu mereka akan datang di masjid dan berucap salam kepada para jamaah masjid. Dan barang siapa yang mendapat salam dari malaikat maka akan mendapatkan ampunan Allah. Tapi bagaimana seseorang melakukan qiyamul lail tapi tidak itikaf Pak Ustaz? Apakah tetap mendapat keutamaan Lailatul Qadar sendiri dan apakah tetap dapat salam dari malaikat Pak Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, kalau bicara salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana kita tahu malaikat hari itu jumlahnya di bumi ini sebanyak butiran, sebanyak kerikil. Bukan hanya di masjid. Di mana-mana mereka turun ke bumi ini. Karena banyaknya kebaikan. Bukan hanya di masjid. Sehingga di mana-mana pun umat Islam hendaklah menghidupkan malam ini. Memang kalau dikatakan tadi, iktikaf di masjid lebih utama. Tapi yang nggak mampu, yang di rumah sakit, ya tetap dia melakukan itu. Kalau bicara salamnya malaikat, wallahu a'lam bishawab. Kalau dikatakan para malaikat menyalami umat Islam, karena mereka makhluk yang kita tidak dapat melihatnya sebenarnya. Tapi yang jelas mereka hadir membawa salam, membawa kedamaian di muka bumi ini pada hari itu jamaah. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang tidak beriktikaf, jangan berkecil hati. Engkau tetap dapat meraih Lailatul Qadar di rumah sakit. Rumah sakit ada musolanya, mamanya, ya udah di musolanya rumah sakit. Kalau memang punya waktu di sana, sampaikan kalau ada apa-apa, dokter umpamanya, dia dokter jaga ya. Biasanya jaga di mana? Di kantornya, kalau ada apa-apa baru dipanggil. Mungkin sampaikan, anak jaganya di musola, nanti kalau ada apa-apa tinggal dipanggil seperti itu. Artinya kita membuat kondisi yang mendukung kita untuk beribadah di malam itu dan tidak harus di masjid. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini juga ada saudara kita juga yang bertanya Pak Ustadz. Perihal manajemen istirahat Pak Ustadz. Jadi saudara kita ini berniat untuk itikaf semalaman. Tapi kadang-kadang begitu setelah semalaman beliau ini terjaga, tapi besoknya luar biasa untuk menahan ngantuk Pak Ustadz. Mohon tipsnya Pak Ustadz untuk manajemen waktu istirahat Pak Ustadz, pada saat itikaf. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah ya. Allah Azza wa Jal mengatakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu tempat istirahat memang. Dan kami jadikan siang itu tempat mencari penghidupan. Bagaimana sekarang memanage waktu malam hari? Tidak semuanya full begadang, enggak. Makanya kalau cerita salafus soleh dulu, sebagian di antara mereka itu ada yang tidur itu sebelum isya. Karena memang dulu isyanya dimundurin. Padahal kita tahu memang Nabi membenci sebenarnya tidur sebelum isya. Tapi kalau memang ada yang bisa membangunkan dia dan ada sebabnya, insya Allah nggak ada masalah. Jadi karena isyanya dimundurin, sampai mungkin hampir tengah malam sholat isyanya, mereka tidur. Istirahat. Nanti setelah itu nyambung. Jadi tetap di malam hari waktu iktikaf itu ada istirahat. Ya kata dokter,
tidur itu sebenarnya nggak harus banyak waktunya. Tapi kualitas tidurnya harus baik. Biasanya orang kalau ngantuk banget jamaah, tidur sebentar ya, pulas sedikit, Masya Allah, seger dia jamaah. Maka hendaklah kita mengkondisikan diri tadi, bagaimana tidur kita ini berkualitas walaupun memang jumlahnya berkurang. Kemudian setelah sholat subuh, jangan langsung tidur. Karena biasanya orang kalau habis subuh tidur, itu bablas ke zuhur. Padahal ada amalan-amalan yang indah. Kalau mau tidur, tidurlah setelah matahari terbit. Setelah engkau menyelesaikan zikir pagimu. Setelah engkau sholat duhamu. Sholat isyraqmu, sholat duha juga sudah lakukan. Engkau sudah istighfar, tidur. Fadhal. Tapi kalau tidur habis subuh langsung, Allah Akbar. Itu biasanya kurang-kurang terus kita jangan. Udah bangun zuhur, sholat zuhur pun ngantuk. Padahal bisa dilihat dari jam 5 anggap dia tidur sampai zuhur itu 7 jam sudah. Udah lebih dari cukup sebenarnya. Tapi ternyata nggak cukup buat dia. Maka mengkondisikan jadi tidurnya itu diatur gitu ya. Sambil sekali lagi jemaah kita doa minta sama Allah. Karena kondisinya memang nggak biasa. Nggak lumrah. Yang menyebabkan kita kecapean. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bukankah Allah mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dengan mengatakan kun. Selesai urusan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Izin meneruskan kembali pertanyaan dari saudara-saudari kita Pak Ustadz. Tafadhal. Ini kaitannya masih dengan Lailatul Qadar Pak Ustadz. Jadi saudara kita ini bertanya, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, alhamdulillah kita mendapatkan pengampunan Allah. Apakah ada faedah yang lain Pak Ustadz dari setelah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini Pak Ustadz? Nah, Masya Allah jemaah. Ahibati fillah. Kita bukan cuma dapat ampunan. Kita dapat tambahan umur sebenarnya. Umat Islam ini umurnya pendek. Dibandingkan sama Nabi Adam, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi alaihissalam mengatakan nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang paling awal pada hari kiamat. Loh, karena apa? Kalau bicara amalan tentunya, sebaik-baiknya orang itu yang panjang umurnya, yang baik amalannya. Jadi semakin panjang umurnya, semakin banyak sholatnya, semakin banyak puasanya, semakin banyak sedekahnya. Masya Allah. Terus gimana kita yang umurnya pendek bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu? Salah satu yang disebut para ulama, dikasih amalan-amalan yang sedikit tapi nilainya besar sekali. Beramal di malam Lailatul Qadar, beramal itu lebih baik daripada beramal dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar dalamnya. Kira-kira lebih dari 83 tahun. Kemudian orang yang sudah mendapatkan kebaikan ini tentunya akan Allah jaga. Dia menjaga Allah. Dia berusaha untuk meraih kebaikan. Maka Allah akan kasih kebaikan buat dia. Dosa-dosanya diampuni. Dikasih taufik untuk terus jadi orang baik. Sehingga balasan untuk kebaikan itu kebaikan yang selanjutnya. Ketaatan itu melahirkan ketaatan. Sebagaimana kemaksiatan melahirkan kemaksiatan. Hada wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kami masih mohon waktunya Pak Ustadz sekitar lebih kurang 7 menit lagi. Tafadhal. Jadi masih ada banyak pertanyaan Pak Ustadz, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini juga masih dengan kaitannya dengan Lailatul Qadar Pak Ustadz. Jadi perihal amalan Pak Ustadz. Jadi pada saat malam-malam Lailatul Qadar itu kita berusaha menambah amalan dengan sholat. Nah, apakah mungkin Pak Ustadz amalan itu ditambah dengan bersedekah pada saat malam Pak Ustadz? Apakah dimungkinkan atau bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Amal kebajikan apa saja yang bisa dilakukan, lakukan. Contohnya malam hari itu ke masjid, mau berangkat ke masjid bawa duit, sedekahkan. Sekarang nggak perlu bawa duit, transfer. Karena As-Sa'di ketika menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, beliau sebutkan semua amal soleh. Sehingga orang-orang yang bicara tadi sedekah,
tafadhol ke sedekah. Maka di sini perempuan umpamanya ya, perempuan-perempuan yang datang bulan yang dia mungkin nggak bisa puasa, dia nggak bisa ke masjid, tapi dia bisa kirim makanan umpamanya di masjid, dia siapkan minuman kopi di masjid ya, sehingga orang-orang yang iktikaf yang sholat malam itu ya mereka minum semakin semangat sehingga mereka juga dapat pahalanya. Jadi intinya semua amalan memang yang paling utama adalah sholat malamnya. Tapi bukan berarti sodakoh nggak dianjurkan. Sodakoh ini dianjurkan sepanjang tahun dan sepanjang Ramadan. Dan Nabi SAW di bulan Ramadan lebih dermawan lagi daripada di waktu-waktu lainnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, kita masih ada banyak pertanyaan sebenarnya Pak Ustadz. Saya izinkan menambahkan beberapa di sisa waktu kita Pak Ustadz. Ini jadi ada saudara kita yang bertanya Pak Ustadz, saudari kita. Apakah ada tanda khusus Pak Ustadz seseorang itu memperoleh kebaikan malam Lailatul Qadar? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara seorang mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama kita tidak bisa memastikan. Nabi SAW aja, beliau pernah mengatakan, aku tuh dikasih tahu. Bermimpi Nabi melihat Lailatul Qadar ya. Di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau alaihissalatu wassalam, ini ceritanya Ubadah bin Samit ya, membacakan hadisnya, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam keluar untuk ngasih kabar kepada para sahabatnya tentang Lailatul Qadar. Malam kapan Lailatul Qadar ini? Tahu-tahu ada dua orang yang lagi ribut. Nabi selalu mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Aku keluar sejatinya untuk ngasih kabar kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Kapannya? Fatala wa innahu talaha fulan wa fulan. Fulan dan fulan ribut, akhirnya diangkat tuh. Jadi informasi yang akan disampaikan itu diangkat tentang Lailatul Qadar itu. Wa asa an yakuna khairan lakum. Kata Nabi semoga itu lebih baik buat kalian. Terus Nabi mengatakan iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khams. Carilah di malam 7 yang tersisa atau 9 atau 5 malam-malam ganjil maksudnya. Jadi kita tuh nggak bisa memastikan, oh tadi malam kayaknya Lailatul Qadar, kayaknya ana dapat Lailatul Qadar. Wallah. Bisa jadi fulan ngomong malam 21, fulan kayaknya malam 23, fulan kayaknya malam 27 tuh. Kayaknya kan orang itu kadang-kala baru bisa tahu ketika membandingkan. Kayaknya malam 29. Yang 21 udah santai. Ana udah dapat Lailatul Qadar tuh. Udah gak iktikaf lagi dia. Gak ada yang tahu. Ya. Maka kalau bicara tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya tadi yang kita singgung bahwasanya kebaikan itu melahirkan kebaikan. Ketaatan itu melahirkan ketaatan. Orang yang dapat karunia malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Insya Allah dia akan jadi lebih baik setelah Ramadan. Tidak seperti sebelum Ramadan. Dia akan hijrah, dia akan tinggalkan yang haram. Jadi kondisinya itu naik. Yang namanya orang lulus ya. Masa tetap. Maka dia akan naik jadi orang lebih baik. Hada wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik Ustaz, saya izin menanyakan beberapa pertanyaan lagi Pak Ustaz. Ya, ini dari saudari kita Pak Ustaz. Mungkin mau bertanya perihal fidyah Pak Ustaz. Jadi saudari kita ini tahun lalu divonis terkena kanker Pak Ustaz, sehingga menjalankan proses kemoterapi berbulan-bulan. Sampai saat ini masih belum bisa menjalankan puasa Ramadan dan sudah bayar fidyah. Tapi 3 tahun sebelum divonis itu beliau mengalami haid sebulan 2 kali dan lamanya biasa 12-14 hari. Kadang cuma dapat 1 minggu tanpa haid. Nah, apakah itu harus diqadha puasanya atau boleh membayar fidyah Pak Ustaz? Karena haid yang keduanya dihitung sakit Pak Ustaz. Mohon sarannya Pak. Dok, afwan dok. Ana mau tanya Ya, dok. Baik, apakah orang yang kemo ini dok masih memungkinkan kesehatannya untuk kembali seperti semula sehingga dia bisa puasa nantinya dok? Sepanjang yang saya tahu Pak Ustadz, jika kondisi fisiknya itu memang ada beberapa kondisi yang memang tergantung stadium Pak Ustadz. Jika ke stadiumnya berat, mungkin kadang-kadang proses kemoterapi ini kan panjang Pak Ustadz. Jadi memang kita perlu penilaian klinis khusus Pak Ustadz, tergantung daripada dokter spesialis kelak nanti pada saat menilai Pak. Tapi kemungkinan untuk dia bisa puasa ada dok?
tetap ada Pak Ustadz. Kalau memang kondisinya betul-betul stabil. Siap. HB-nya bagus, tensinya bagus, mungkin bisa Pak Ustadz. Subhanallah. Nah, ya jemaah, kenapa Anda tanyakan itu? Karena ini berkaitan dengan siapa yang boleh bayar fidyah dan siapa yang wajib qadha. Penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Dan orang itu nggak mampu puasa dengan penyakit tersebut. Ya sudah, dia bayar fidyah. Seperti orang tua renta yang sudah memang nggak mampu. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah. Tapi kalau penyakitnya ini diharapkan sembuh, maka tidak bayar fidyah. Apa? Qadha. Dia wajib mengqadha. Jadi ingat, yang boleh bayar fidyah itu adalah yang penyakitnya tidak diharapkan sembuh. Kalau masih ada harapan sembuh berarti wajib mengqadha. Gimana kondisinya sekarang Ustaz? Ini masih kemo terus Ustaz. Kalau masih ada harapan sembuh, ya nggak usah bayar fidyah. Nanti diniatkan diqadha. Kapan? Ketika sembuh. Tapi kalau ternyata nggak sembuh sampai meninggal dunia, maka bayar fidyah nantinya. Karena memang ternyata dia ya penyakitnya nggak sampai selesai gitu. Ini berkaitan dengan orang yang tadi dikatakan dia kemo dan sampai saat ini belum membayar, belum bisa mengganti puasa dan dia membayar fidyah. Sehingga nyambung pertanyaan sebelumnya yang berkaitan dengan datang bulannya dia, yaitu tetap harus diqadha sebenarnya. Namun kalau tadi dia seharusnya mengqadha, tapi masuk waktu dia nggak bisa lagi puasa. Maka ketika itu kewajiban qadhanya gugur sehingga dia cukup bayar fidyah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Afwan Pak Ustadz, kita waktunya sudah selesai Pak Ustadz. Sudah jam 10 lewat 11, lebih 1 menit Pak Ustadz. Apakah boleh izin satu pertanyaan lagi? Tafadhal, mungkin pertanyaan penutup. Baik Pak Ustadz, ini perihal tentang sholat Pak Ustadz. Siap. Jadi saudara kita ini bertanya, jadi pada saat sholat tarawih itu dengan imam yang mungkin lumayan cepat Pak Ustadz. Jadi belum sempat membaca bacaan sholat, imam sudah melakukan gerakan. Bahkan kadang-kadang mungkin sholat dan gerakan bacaannya juga kurang sempurna Pak Ustadz. Dan diangkat imam karena usia paling tua. Bagaimana tentang sholat kita itu sebagai makmumnya Pak Ustadz? Mohon arahan Pak Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Apabila sholatnya imam itu sah, maka sholat makmum sah. Seperti itu. Tapi kalau ternyata imamnya nggak sah sholatnya, nggak tumaknina, ya makmum juga ikut ketika dia ikut gerakannya imam. Memang Anda lihat begini ya, kadang kala kita itu telat mengikuti imam sedikit, udah nggak bisa keburu gerakannya imam. Makanya orang ketika waktu rukuknya imam, kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, imam berdiri, kita langsung ikut berdiri. Maksudnya imam sami Allahu liman hamidah, kita langsung ikut. Soalnya kalau enggak, kita berdiri imamnya sudah sujud. Padahal imamnya sempat tumakninah sebenarnya. Tapi kitanya yang telat, tidak. Ini yang kadang-kadang menyebabkan orang, oh imamnya sholatnya nggak sah, nggak tumakninah. Bukan. Antumnya yang telat. Imamnya ketika sami Allahu liman hamidah, dia masih sempat tumakninah. Bahkan baca Rabbana walakal hamdu, baru dia ruku. Tapi kalau memang benar sholat imamnya cepat dan tidak bisa tumakninah, pindah masjid. Cari tempat yang lain. Yang kita bisa tumakninah sholat di sana. Kalau enggak, kalau memang tadi imamnya nggak bisa diganti Ustaz. Benar. Semoga ke depan ya pihak MUI sendiri, harapan kita bisa memberikan pelatihan-pelatihannya kepada para imam. Sehingga imam itu bukan diangkat karena umurnya saja, tapi karena bacaannya dan ilmunya. Tapi itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.